sih berharap timnas kita nggak usah mikirin faktor non teknis seperti itu, masalah wasit, masalah lapangan, fokus bermain 90 menit kalau harus bisa unggul dalam segala sektor, harusnya seperti itu. Pertandingan maha penting buat kedua negara. Kalau Arab udah langganan, dia masuk Piala Dunia. Kalau Indonesia ini akan jadi sesuatu sejarah baru. Mudah-mudahan ya meskipun nggak akan mudah, pertandingan ini pasti akan berjalan sangat tough banget ya. Ya harus bisa harus bisa disikapin dan harus bisa semuanya itu harus bisa diambil keputusan yang tepat. Pemain kita udah banyak yang bagus, akan percuma kalau strateginya nggak bagus gitu. Kita udah punya tim kepelatihan dari Belanda, akan percuma juga kalau nanti salah merespon lawannya. Semuanya tuh banyak faktor yang bisa mempengaruhi jalannya sebuah pertandingan, apalagi ini pertandingan bermain di Arab gitu kan. Banyak faktor juga, ada faktor non teknis yang mungkin akan jadi gangguan. Tapi kalau gue sih berharap timnas kita nggak usah mikirin faktor non teknis seperti itu, masalah wasit, masalah lapangan, fokus bermain 90 menit kalau harus bisa unggul dalam segala sektor, harusnya seperti itu, dan bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Jangan sampai dibuang-buang peluang-peluang yang udah dibuat, yang punya udah create changes yang bagus, tapi malah disia-siakan. Absennya Emil Audero berpengaruh nggak sih? Karena kan lagi gacor-gacornya di Cremonese ya. Bagus, ya berpengaruh, akan sangat berpengaruh itu. Ya mudah-mudahan Patrick Kluivert dan jajaran pelatih lainnya punya strategi khusus untuk bisa bisa fokus terhadap pertahanan tapi tidak melupakan juga penyerangan, karena jangan fokus bertahan aja, kita juga pengen mencuri gol, kita juga harus bisa memenangkan kalau memang punya kesempatan gitu. Wah banyak semuanya lah, kalau untuk ngomongin jagoan saya nggak ada yang personal untuk atau pemain yang satu yang saya jagoin, tapi saya melihat memang tim ini peluang ada meskipun kecil, tapi yang pengen gue lihat adalah fighting spirit 90 menit plus ini harus digunakan semaksimal mungkin. Apa yang perlu diwaspadai sih dari tim Arab sendiri untuk tim kita? Nah, Arab punya persiapan yang cukup matang sebenarnya. Mereka mengalami perubahan cukup signifikan ketika pelatih diganti dari Mancini sekarang ke Rene, dan mereka dari yang istilahnya drop sekarang levelnya meningkat. Nah, kalau Indonesia kemarin sempat naik, ada gangguan dikit, turun, sekarang udah mulai bisa lagi merespon atau beradaptasi. Jadi kondisi ini nih yang nantinya bisa berpengaruh juga kalau menurut gua sih. Yang jelas Arab akan jauh lebih banyak diuntungkan kalau di atas kertas ya, dari sisi tuan rumah, sisi sejarah mereka cukup punya pengalaman juga untuk melaju ke Piala Dunia. Terus sama pelatihnya juga sebenarnya bukan hal yang baru juga, mereka juga udah pernah juga mencoba, dan mudah-mudahan ini akan jadi sesuatu lah, mudah-mudahan banget. 180 menit prediksinya. Waduh, kalau skor sih gue nggak bisa ya, jatuhnya nebak, tapi kalau seri aja sebenarnya udah bagus, tapi kalau kita bisa menang, kenapa enggak? Intinya itu pengen ngelihat Indonesia menang. Kalau berkaca dari 2 pertandingan yang kemarin, kita kan udah punya 2 pertandingan kita seri dan menang. Tapi itu tidak serta-merta bisa dijadikan patokan lagi untuk di pertandingan ini, karena kondisinya udah berbeda. Kedua tim udah berbeda nih. Dulu pelatihnya siapa, sekarang pelatihnya siapa. Terus juga kekuatannya dulu seperti apa, sekarang kekuatan skuadnya, kedalaman skuadnya seperti apa. Jadi udah berbeda. Balik lagi untuk pertandingan besok lawan Arab, ini akan jadi hal amat krusial. Sebisa mungkin meminimalisir kesalahan, semaksimal mungkin bisa menggunakan setengah peluang harus jadi gol, itu penting banget. Dan berharap sama Ole Romani mudah-mudahan bisa kembali fit, maksimal, udah dipanggil, ya bisa mencetak gol. Amin. Ya, lawan Irak mungkin. Wah itu juga tangguh. Irak itu punya postur badan yang cukup, dan tipe permainannya cukup
mengandalkan body kontak yang cukup keras. Tapi kan kita juga pemain kita bukan tidak punya pengalaman akan hal itu, mereka punya pengalaman juga. Balik lagi memang kondisi pemain di klub jago di timnas ini akan jadi sesuatu yang berbeda juga nih. Jangan sampai nanti pada bilangnya itu Jay Itzes di klubnya oke, kok di sini enggak, kesalahan apa. Intinya sih harus dicermatin juga strategi sebelum bermain, strategi babak pertama, strategi babak kedua, game plan ketika skor masih 0-0, game plan ketika kita tertinggal, game plan ketika kita unggul, itu harus menggunakan game plan yang tepat. Mudah-mudahan Indonesia bisa. Prediksi semoga Indonesia menang, dan kalau misalkan diprediksi ya 2-0 kali ya. Semoga benar lagi. 2-0. 2-0. Pencetak gol. Oh, sekarang Ole kan udah mulai pulih kan? Udah mau main lagi ya? Gitu. Paling Ole sih. Ole. Satu lagi mungkin siapa sih? Aduh. Boleh lah. Tom Haya boleh. Itu. Oke. Prediksinya nih dengan skuad yang sekarang minus Emil Audero yang cedera nih. Aku nggak ikutin lagi yang cedera tuh. Paling yang aku ikutin kemarin pas Ole lagi udah pulih ya. Gitu sih, gitu doang yang aku ikutin. Tapi kalau untuk prediksi yang aku bilang tadi ya 2-0 atau 2-1 sekian. Karena kita kemarin waktu lawan Arab menang kan? 2-0 ya? Ya. Indonesia akan main menyerang atau seperti apa menurut kamu? Indonesia bakal main menyerang nggak ya? Belum tahu. Tergantung, karena kan pemain Arab sekarang kan bagus-bagus kan, gitu. Kemarin apalagi, kalau nggak salah yang kemarin main sama Arab juga nggak sih yang 0-0 yang sampai selesai kan? 0-0, ya kan? Gitu, 0-0 karena mereka pemainnya bagus-bagus juga sih, gitu. Gitu ya.